Pernahkah kamu merasa apa yang kamu miliki terlalu sedikit untuk dibagi, bahkan untuk dirimu sendiri? Tapi justru di saat itulah, pelajaran terbesar tentang keikhlasan dan rezeki datang mengetuk lewat hal yang tampak sepele, sepotong roti yang sederhana, namun syarat makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang tenang, mari kita duduk sejenak dan merenungi sebuah kisah kecil yang menyimpan makna besar. Kisah ini bukan tentang harta berlimpah, bukan pula tentang mereka yang punya segalanya, tapi tentang sepotong roti. Ya, hanya sepotong, yang mengajarkan kita betapa rezeki itu bukan soal jumlah, tapi tentang hati yang lapang dan rasa syukur yang tak bertepi. Di tengah dunia yang terus meminta lebih, kisah ini hadir untuk mengingatkan bahwa rezeki, sebesar apapun, selalu cukup jika disertai keikhlasan. Semoga kisah ini menjadi lentera kecil bagi hari-hari kita yang kadang terasa sempit. Mari kita mulai. Pagi itu, kota belum sepenuhnya bangun. Jalanan masih lengang, hanya suara sapu petugas kebersihan dan gemerisik angin yang berhembus menyapu daun-daun kering. Di salah satu sudut emperan toko tua yang tak lagi beroperasi, seorang lelaki berusia senja duduk bersandar pada tiang kayu lapuk. Rambutnya memutih, janggutnya tipis dan tak terurus, dan tubuhnya tampak ringkih di balik jaket lusuh yang terlalu besar. Namanya Pak Rahman. Tak banyak yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia memilih tidur di emperan toko itu hampir setiap malam. Ia bukan peminta-minta, ia jarang bicara, tapi orang-orang yang lewat seringkali melihatnya duduk diam, memeluk lututnya, atau membaca sesuatu dari kertas kusut yang dilipat berkali-kali, yang rupanya adalah potongan Al-Quran yang ia tulis sendiri dari ingatannya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Pak Rahman bangun tanpa sarapan. Perutnya telah terbiasa kosong, dan tubuhnya entah bagaimana belajar bertahan dalam keterbatasan. Tapi hari itu ada yang berbeda. Di samping tempatnya duduk, ada sebungkus roti tawar, masih hangat, dibungkus kertas koran bekas. Ia sempat bingung. Siapa yang menaruhnya? Tak ada orang di sekitar, hanya angin yang melambai pelan. Lalu ia ingat, semalam saat ia hampir terlelap, seorang anak kecil mendekat dan menyelipkan sesuatu di samping tubuhnya. Pak Rahman mengira itu hanya kantong plastik biasa. Ternyata, pagi ini, kantong itu menyimpan sepotong rezeki yang tak terduga. Tangannya bergetar saat membuka bungkus roti itu. Bukan karena dingin, tapi karena rasa haru yang menyeruak tanpa peringatan. Roti itu begitu sederhana. Sekeping roti tawar dengan sedikit selai stroberi di tengahnya. Tapi bagi Pak Rahman, itu seperti makanan raja. Sudah 2 hari ia hanya minum air keran dari taman kota, dan kini roti itu menjadi satu-satunya yang bisa ia sebut sebagai makan pagi. Ia memandang roti itu cukup lama, seakan tak tega untuk menyentuhnya. Dalam diam, ia mengucap pelan, "Alhamdulillah," sebelum tangannya mulai mengangkat roti itu ke dekat mulut. Tapi baru saja ia hendak menggigit, sebuah suara kecil mengalihkan perhatiannya. "Pak?" Suara itu datang dari samping kirinya. Perlahan ia menoleh, dan di sana berdiri seorang gadis kecil, mungkin berusia 8 atau 9 tahun, dengan rambut acak dan baju yang kebesaran. Matanya cekung dan pipinya kotor. Ia tidak bicara banyak, hanya menatap roti itu dengan pandangan yang tak bisa disembunyikan. Lapar. Pak Rahman menatap gadis kecil itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu benar tatapan seperti itu. Ia pun sering mengalaminya. Tatapan yang tak minta-minta, tapi jelas menyampaikan bahwa perutnya sudah lama tak diisi. Dalam hati, terjadi pertarungan yang tak asing baginya. Ini roti satu-satunya. Aku pun belum makan. Tapi suara lain, jauh lebih lembut, muncul di dalam hatinya. Mungkin Allah mengirimkan roti itu bukan untukmu saja. Mungkin roti itu dititipkan padamu agar sampai ke tangan yang lebih membutuhkannya. Ia menunduk sejenak, menatap roti di tangannya. Ia ragu, tapi lalu, dengan senyum kecil yang menggetarkan wajah tuanya, ia membelah roti itu menjadi 2. Separuh ia simpan, dan separuh lainnya ia ulurkan kepada si gadis. "Nak, makanlah. Bapak belum kenyang, tapi kamu lebih butuh." Gadis itu tertegun. Ia menatap roti itu, lalu menatap Pak Rahman. Perlahan ia maju dan mengambilnya. Tak ada kata selain, "Terima kasih, Pak," yang diucapkan dengan suara pelan dan sedikit serak. Pak Rahman mengangguk pelan. Ia tahu
Mungkin itu bukan bantuan besar. Mungkin setengah roti itu tak akan membuat perut gadis itu kenyang seharian. Tapi setidaknya, pagi ini, ada seseorang yang tidak merasa sendirian. Dan itu cukup. Setelah gadis itu pergi, Pak Rahman masih memegang separuh roti di tangannya. Ia menggigit pelan. Rasanya tidak biasa. Roti itu terasa jauh lebih manis dari yang ia bayangkan. Mungkin karena selainnya, mungkin juga karena sesuatu yang lain, rasa syukur. Hari masih pagi saat Pak Rahman melangkahkan kakinya perlahan menuju taman kota. Langkahnya tak tergesa, karena memang tak ada yang menunggunya. Tak ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan tak ada tujuan selain berteduh dari matahari siang. Namun, dalam benaknya, ada satu bayangan yang masih membekas, tatapan gadis kecil itu. Gadis kecil yang tak dikenalnya, yang muncul tiba-tiba lalu menghilang dengan cepat seperti angin. Tapi sorot matanya seolah tak bisa dihapus dari hati. Tatapan kosong yang menyimpan lapar, letih, dan entah berapa malam tanpa kenyang. Itu bukan sekadar rasa ingin makan. Itu bahasa sunyi dari seseorang yang tak tahu harus berharap pada siapa. Di taman kota, Pak Rahman duduk di bawah pohon beringin tua, tempat biasa ia berteduh. Ia membuka lembaran lusuh berisi potongan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis tangan. Dengan mata tua yang mulai kabur, ia membaca pelan. Dan barang siapa memberi makan kepada orang yang lapar, maka seolah ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Pak Rahman menghela napas panjang. Dadanya terasa hangat, meski perutnya masih kosong. Ia tidak tahu siapa gadis kecil itu, dari mana asalnya, dan kemana tujuannya pagi itu. Tapi yang ia tahu pasti, ada rencana Tuhan di balik pertemuan singkat mereka. Tepat saat ia tenggelam dalam renungan, terdengar suara langkah kecil mendekat. Ia menoleh. Gadis itu kembali. Pakaian yang sama, rambut masih awut-awutan, tapi kali ini ada senyum kecil di bibirnya. Ia membawa sebungkus plastik kecil berisi 2 kue kering dan sebotol air mineral. Ia duduk di samping Pak Rahman, tanpa banyak bicara, lalu menyodorkan bungkusan itu. "Ini buat Bapak," katanya lirih. Pak Rahman terdiam. Tangannya enggan menerima. "Nak, kamu yang lebih butuh," jawabnya lembut. "Tapi Bapak sudah bagi roti kemarin. Saya cuma mau gantian." Pak Rahman tersenyum, bukan karena dapat makanan, tapi karena hatinya digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Anak sekecil itu, yang bahkan mungkin tak tahu apa arti ikhlas, justru menunjukkan wujudnya dengan jujur dan murni. Ia menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar dan berkata, "Terima kasih, ya. Bapak tidak pernah menyangka akan diberi balik oleh orang yang seharusnya Bapak bantu." Gadis itu hanya mengangguk. Ia memeluk lututnya, menatap ke taman yang mulai ramai oleh orang-orang olahraga. Tak ada yang memperhatikan mereka. Dunia sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi bagi dua orang itu, pagi itu seperti peristiwa besar. Mereka duduk lama, berbagi cerita seadanya. Nama gadis itu ternyata Sari. Ia sudah tak punya ayah dan ibunya bekerja memulung dari pagi sampai larut malam. Mereka tinggal di rumah kardus di bawah jembatan. Sari sering kelaparan, tapi katanya, kalau masih bisa jalan, berarti belum waktunya mengeluh. Kalimat itu membuat dada Pak Rahman sesak. Seseorang yang hampir tak punya apa-apa, justru punya pandangan hidup yang begitu dalam. Akhirnya, sebelum matahari meninggi, Sari pamit pulang. Ia tersenyum dan melambai pada Pak Rahman. "Nanti kalau ketemu lagi, kita makan bareng, ya, Pak." Pak Rahman hanya bisa mengangguk. Pandangannya mengikuti gadis kecil itu hingga menghilang di balik jalanan. Pagi itu, ia duduk lebih lama dari biasanya. Separuh isi bungkusan Sari ia makan dengan perlahan. Seteguk demi seteguk, seakan setiap suapannya adalah pelajaran. Bukan hanya soal lapar, tapi tentang memberi, menerima, dan keikhlasan yang mengalir dari hati-hati kecil yang sering kita abaikan. Ia sadar satu hal. Ternyata, kebaikan itu bukan rantai satu arah. Ia bisa datang dari siapa saja dan berpulang dari arah yang tak disangka-sangka. Bahkan, dari tangan kecil seorang gadis yang kelaparan, ada cinta yang begitu luas, lebih luas dari dunia yang kadang terasa sempit. Dan Pak Rahman pun kembali bersyukur. Bukan karena kenyang, tapi karena hari ini Tuhan memberinya pelajaran baru, bahwa siapa yang memberi dengan ikhlas tak pernah benar-benar kehilangan.
Malam turun pelan-pelan, mengusap langit kota dengan selimut biru gelap yang dihiasi bintang-bintang malu-malu. Suara kendaraan perlahan meredup. Di pojok taman kota, tempat di mana bangku kayu tua berdiri menemani pohon beringin raksasa, duduklah Pak Rahman dengan tatapan menembus kegelapan. Ia tak punya rumah untuk kembali. Sejak istrinya wafat dan warung kecilnya bangkrut karena musibah, hidupnya perlahan menggelinding seperti daun kering tertiup angin. Tidak punya tujuan, tidak punya pegangan. Tapi anehnya, malam itu ia tidak merasa kesepian. Bungkus plastik kecil pemberian sari pagi tadi sudah kosong. Ia memakannya perlahan, seakan ingin menghargai setiap remah yang ada. Lalu ia berbaring di tikarnya yang tipis, berselimutkan udara malam yang mulai menggigit kulit. Tangannya diletakkan di atas dada, menenangkan degup yang sejak sore terasa lebih damai. Sinar lampu jalan menguning lembut, menyinari sebagian wajahnya. Di atas, bulan menggantung bulat, seperti mata Tuhan yang tak pernah terpejam. Pak Rahman menatapnya, lalu tersenyum lirih. Malam ini, perutku mungkin masih kosong, gumamnya pelan, tapi hatiku entah kenapa terasa penuh. Ia mengingat kembali pertemuan dengan Sari. Cara gadis kecil itu membagi makanan, bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan keinginan tulus untuk membalas kebaikan. Usia Sari belum cukup untuk bicara soal filsafat hidup, tapi sikapnya menunjukkan pemahaman yang lebih dalam dari ribuan buku. Ikhlas, itulah kata yang terus berputar di kepala Pak Rahman. Sederhana tapi begitu sulit dijalani. Memberi tanpa berharap kembali. Membantu tanpa menuntut balasan. Menyisihkan yang kita punya, bukan dari kelebihan, tapi justru dari kekurangan. Ia menatap tangannya yang kasar dan mulai keriput. Tangan itu dulu sibuk membuat roti di warung kecil miliknya. Ia tahu betul bagaimana membentuk adonan, menakar bahan, menunggu proses mengembang dengan sabar. Dan kini, ia menyadari, memberi kebaikan juga seperti membuat roti. Harus diolah dengan hati, ditakar dengan niat, dan ditunggu hasilnya dengan sabar. Kadang kita tak langsung tahu kemana kebaikan itu pergi. Tapi seperti ragi dalam adonan, kebaikan yang tulus akan bekerja pelan-pelan, membesar tanpa kita sadari, hingga akhirnya mengenyangkan orang lain dan kita sendiri. Pak Rahman menarik napas panjang. Udara malam masuk ke paru-parunya, sejuk dan hening. Lalu ia duduk kembali, mengambil lembaran ayat yang tadi siang ia baca. Dengan suara pelan, ia membacanya ulang. Dan barang siapa memberi dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Quran Surat Al-Lail 57. Ayat itu terasa seperti pelukan dari langit. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak punya rencana besar. Tapi malam ini, ia yakin satu hal, hidupnya tak sia-sia. Bahkan jika ia harus tetap tidur di taman setiap malam, selama masih bisa berbagi dan memelihara keikhlasan, hidupnya punya makna. Di kejauhan, terdengar suara azan dari musala kecil. Suara itu menggema tenang, menyusup di sela angin malam. Pak Rahman berdiri perlahan, lalu mengambil air wudhu dari keran taman. Dinginnya meresap ke tulang, tapi justru membuatnya merasa hidup. Ia mendirikan salat di atas tikarnya. Sujud di bawah langit terbuka, menyampaikan seluruh resah, syukur, dan harapnya pada Tuhan yang Maha Mendengar. Doanya sederhana, Ya Allah, jangan beri aku berlebih. Cukupkan aku dengan hati yang lapang dan rizki yang berkah, agar aku bisa terus berbagi. Tangisnya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena damai. Setelah salat, ia menatap langit untuk terakhir kalinya sebelum tidur. Angin berembus pelan, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti, tapi bisa dirasa. Ia menarik selimut lusuhnya, membaringkan tubuh, dan memejamkan mata. Tak lama kemudian, ia tertidur, lelap, dalam sunyi yang tidak hampa, melainkan penuh ketenangan. Tak ada kasur empuk, tak ada bantal nyaman. Tapi malam itu, Pak Rahman merasa seperti orang terkaya di dunia, karena ia baru saja menerima kebahagiaan yang lahir dari hati yang ikhlas dan bersyukur. Pagi itu, cahaya matahari menyusup malu-malu di antara dedaunan pohon taman kota. Burung-burung berkicau, dan semilir angin mengibaskan rambut Pak Rahman yang mulai memutih. Ia baru saja selesai membersihkan wajahnya dari pancuran air di taman. Tikar gulungannya terlipat rapi, dan kantong kain kecil berisi mushaf
sebotol air, serta lembaran uang receh yang ia kumpulkan dari hasil mengamen beberapa hari terakhir tergeletak di samping. Hatinya masih terasa ringan sejak malam sebelumnya. Meski tak ada sarapan di tangannya, langkahnya tetap tenang. Hari ini akan dijalani sebagaimana biasanya, dengan sabar, syukur, dan tawakal. Saat ia sedang bersandar di bangku taman, muncul seorang lelaki muda berpakaian rapi mendekatinya. Langkahnya cepat, sorot matanya tajam namun bersahabat. Ia menatap Pak Rahman sebentar, lalu menyapanya. "Pak, apakah Bapak yang kemarin memberi sepotong roti kepada anak kecil bernama Sari?" Pak Rahman sedikit terkejut. Ia mengangguk pelan. Lelaki itu menghela napas lega, lalu duduk di sampingnya. "Saya paman dari Sari. Dia bercerita tentang Bapak terus semalam. Kami sedang mencarinya sejak pagi." Ia mengeluarkan sebuah kantong kertas berisi makanan hangat dan sebotol teh manis. "Ini dari Sari juga. Dia minta agar Bapak makan yang layak." Pak Rahman tersenyum kecil. Ia menyambut pemberian itu dengan dua tangan. Tapi bukan makanan yang membuatnya terharu, melainkan perhatian tulus yang mengalir bersama ucapan itu. Lelaki itu melanjutkan, "Saya pemilik warung makan di ujung jalan sana. Kalau Bapak tidak keberatan, saya butuh bantuan untuk membersihkan warung setiap pagi. Gajinya tak besar, tapi insya Allah cukup untuk makan dan beli kebutuhan harian." Pak Rahman terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tapi hatinya mendadak dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Seolah semesta baru saja menjawab doanya dengan cara paling halus. "Kenapa saya, Nak?" tanyanya lirih. "Banyak orang lain yang lebih kuat, lebih muda." Lelaki itu tersenyum. "Karena keikhlasan itu jarang. Dan kalau saya bisa bekerja sama dengan orang yang berhati ikhlas, saya yakin rezekinya pun akan berkah." Air mata Pak Rahman menggenang. Ia tidak pandai bicara, tapi ia tahu bahwa hidup memang seperti itu. Kadang kita memberi tanpa tahu kemana perginya. Tapi Allah tahu persis kapan saatnya mengganti dengan lebih baik. Pagi itu ia mulai bekerja di warung tersebut. Membersihkan meja, menyapu lantai, mencuci peralatan dapur. Badannya pegal, lututnya berdenyut, tapi hatinya tetap damai. Ia mendapat 1 piring makan siang dan gaji harian yang cukup. Bahkan pemilik warung meminjamkan sebuah kamar kecil di lantai atas untuk ia tempati, agar tak lagi tidur di taman. Setiap sore setelah selesai bekerja, Pak Rahman duduk di bangku panjang depan warung. Ia tersenyum menyapa pelanggan, kadang membagikan nasi sisa yang masih layak kepada pengemis atau anak jalanan. Sari sering datang membawakan kue buatan ibunya, atau sekadar duduk di samping Pak Rahman sambil menggambar. Ia memanggil Pak Rahman, "Kakek Roti." "Kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti kakek," katanya suatu sore. Pak Rahman menatapnya dengan mata berkaca. "Jangan jadi seperti kakek, Nak. Jadilah dirimu sendiri, tapi jangan pernah takut memberi, bahkan kalau yang kamu punya cuma sepotong roti." Malam-malam pun tak lagi sunyi. Ia masih salat di atas tikarnya, masih berdoa dengan lirih, tapi kini tempatnya lebih hangat, lebih aman. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk hal besar. Ia hanya ingin suatu hari membuka warung kecil lagi, bukan untuk kaya, tapi untuk berbagi kepada mereka yang lapar dan sedang diuji seperti dirinya dulu. Ia percaya, rezeki memang bukan soal jumlah, tapi tentang arah dan keberkahan. Kadang ia datang lewat tangan kecil seorang anak, kadang melalui orang asing yang hatinya tersentuh oleh kisah sederhana. Dan kini, ia mengerti, rezeki tak pernah salah alamat. Apa yang diberikan dengan ikhlas, pasti akan kembali. Bahkan kadang jauh lebih besar, lebih utuh, dan lebih menyentuh dari yang pernah kita bayangkan. Hari-hari berlalu dengan tenang. Kehidupan Pak Rahman, yang dahulu dipenuhi sunyi dan sepi, kini diwarnai oleh rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Setiap pagi ia membersihkan warung, menyiapkan meja, dan menyalakan lampu. Setelah waktu zuhur, ia akan duduk di bangku panjang di depan warung sambil menikmati teh manis dan menyapa siapapun yang lewat. Beberapa mengenalnya sebagai Pak Men Warung, tapi anak-anak menyapanya dengan nama yang lebih hangat, Kakek Roti. Sari, gadis kecil yang dahulu menerima sepotong roti dari tangan laparnya, kini seperti cucu yang tak pernah ia miliki. Hampir setiap sore ia datang setelah pulang sekolah, membawa gambar,
cerita, atau kadang hanya duduk diam di samping Pak Rahman sambil memakan gorengan hangat yang baru digoreng dari dapur warung. Besok aku lomba mewarnai. Ket, serunya ceria. Bagus. Warna-warna yang kamu pilih akan menggambarkan hatimu, jawab Pak Rahman sambil tersenyum. Setiap percakapan kecil dengan Sari adalah pengingat bahwa sepotong kebaikan bisa tumbuh menjadi ladang cinta. Ia tak pernah menyangka bahwa roti terakhir yang ia miliki akan menjadi awal dari segalanya. Sebuah jalan yang membawanya bukan hanya pada rezeki, tapi juga pada makna hidup. Suatu sore, ketika langit mulai jingga, pemilik warung menghampirinya. Pak Rahman, katanya pelan, saya dan istri berencana membuka cabang warung ini di seberang pasar. Kami ingin Bapak yang mengelolanya. Tidak perlu kerja berat, cukup mengawasi dan mengatur. Kami percaya Bapak bisa. Dan ini sedikit tabungan dari hasil kerja Bapak selama ini. Kami kumpulkan diam-diam untuk kejutan. Pak Rahman terpaku. Di tangannya, kini ada amplop coklat dan secari kertas perjanjian sederhana. Matanya basah. Apa saya pantas menerima ini semua? Gumamnya. Kalau bukan Bapak, jawab pemilik warung sambil menepuk pundaknya. Siapa lagi yang pantas menunjukkan arti ikhlas kepada kami? Malam itu, Pak Rahman sujud lama dalam salatnya. Bukan karena meminta lebih, tapi karena tak kuasa menahan rasa syukur yang menyesak dada. Ia mengingat malam-malam ketika hanya bintang yang menjadi temannya. Ia mengingat roti terakhir yang ia bagi, air mata Sari, dan langkah kecil yang menjadi besar karena ketulusan. Ia menyadari sesuatu yang penting. Ikhlas bukan tentang tidak memiliki apa-apa, tetapi tentang berani memberi meski dalam kekurangan. Dan keajaiban tidak datang dari langit secara tiba-tiba, tapi tumbuh dari niat baik yang dipelihara dengan kesabaran. Beberapa bulan kemudian, warung cabang baru pun berdiri. Tidak besar, tapi bersih dan ramah. Di papan nama tertulis, Warung Ikhlas Makan Dengan Hati. Pak Rahman duduk di kursi kayu di teras depan, menyapa pelanggan, mendengarkan cerita mereka, dan sesekali memberikan makan gratis kepada orang yang kelihatan sangat lapar. Di dekat pintu, sebuah lukisan kecil tergantung, gambar anak perempuan yang memegang roti sambil tersenyum. Di bawahnya tertulis tangan mungil, untuk kakek roti. Terima kasih karena memberi sebelum punya apa-apa. Pak Rahman menatap lukisan itu setiap hari. Di sana, ia melihat cermin hidupnya, bahwa kebahagiaan tidak datang dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita memberi. Bahwa kebaikan bukan milik orang kaya, tapi milik siapa saja yang punya hati. Ia kini tak lagi merasa miskin. Bahkan sebaliknya, ia merasa sangat kaya. Kaya akan pengalaman, kaya akan kasih sayang, dan kaya karena telah belajar bahwa rezeki sejati adalah lapangnya hati dan tenangnya jiwa. Dan di setiap sepotong roti yang ia bagikan kini, selalu terselip satu doa. Semoga yang menerima merasa cukup, dan yang memberi tidak pernah menyesal.